Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan perbankan syariah. Nah, di sini saya di sini untuk menjelaskan laporan keuangan syariah sebagai syarat tugas akhir daripada mata kuliah analisis keuangan perbankan syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertiannya. Laporan keuangan perbankan syariah itu apa? Nah, menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, itu dari Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu dari Sofyan Syafri Harahap pada tahun 2004, dia seorang penulis buku daripada laporan keuangan, yaitu dia menjelaskan adalah laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, misalnya pemilik dan kreditor. Laporan keuangan syariah memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada transaksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan syariah. Nah, unsur ini agar laporan sesuai dengan paradigma azas dan karakteristik laporan keuangan syariah. Yang pertama ini komponen laporan keuangan mencerminkan kegiatan komersial, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Nah, itu dari komponen laporan yang mencerminkan kegiatan komersial. Lalu yang kedua adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yaitu laporan sumber dana, penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Lalu selanjutnya komponen laporan keuangan lainnya mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Nah, dari beberapa itu di sini ada penjelasan pengertian dari secara umumnya. Laporan keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Laporan keuangan harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kondisi dan posisi perusahaan atau lembaga keuangan terkini. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya di sini ada tujuan laporan keuangan. Menurut Ratih Paramita pada tahun 2012 dilaporkan informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, yaitu yang pertama dilaporkan informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah untuk melaporkan informasi kepatuhan dari bank terhadap prinsip syariahnya. Lalu yang kedua, membantu pihak terkait dalam menentukan zakat bank maupun pihak lain. Lalu yang ketiga, membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana dari nasabah, lalu menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik rekening investasi. Lalu tujuan yang berikutnya adalah pemenuhan fungsi sosial, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Di sini selanjutnya ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menurut IAI tahun 2002. Yang pertama, laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, yaitu aktiva, utang, dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Lalu yang kedua, laporan keuangan menyajikan informasi kinerja prestasi perusahaan. Lalu berikutnya, laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Lalu berikutnya, laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan
relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Berikutnya di sini ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ada 4 karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu dapat dipahami. Dari informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunanya. Lalu yang kedua, karakteristiknya ada relevan. Informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan pemanfaatannya, yaitu relevan. Jadi tujuannya apa? Lalu yang kedua, andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, dan seharusnya disajikan atau yang sewajar-wajarnya. Diharapkan dapat disajikan dengan sewajar-wajarnya. Lalu yang terakhir, dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Berikutnya di sini ada komponen laporan keuangan syariah. Nah, ini menurut standar akuntansi keuangan SAK. Laporan keuangan pada akhir periode yang pertama itu catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Lalu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, yaitu ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Lalu laporan keuangan ekuitas selama periode, laporan arus selama periode. Ini susunan komponen-komponennya. Lalu menurut PSAK 101, laporan posisi keuangan atau neraca dengan neraca pemakaian laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Lalu yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Lalu laporan laba rugi yang kedua, di sini keberhasilan yang diukur dengan kemampuan menghasilkan laba, yaitu selisih antara semua penghasilan, pendapatan, dan untung, dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Lalu berikutnya laporan arus kas, memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Lalu laporan arus kas ini sebagai laporan yang dapat melakukan evaluasi kegiatan manajemen dan operating, investasi atau investing, dan pendanaan atau financing. Lalu yang keempat, laporan perubahan ekuitas, merupakan penghubung antara laporan keuangan laba rugi dan neraca. Lalu laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Lalu pemasukan angka laba dan perubahan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku. Lalu di sini yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi baitul mal. Lalu berikutnya, penerimaan zakat bisa berasal dari individu atau dari dalam entitas syariah seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Lalu individu di luar entitas syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas syariah yang menyelenggarakan fungsi baitul mal. Lalu yang terakhir, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Laporan sumber dan pengguna dana kebajikan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas seperti infak, sedekah, hasil pengelola dan hasil pengelola dana zakah, dana wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lalu pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal lainnya. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tadi saya sudah menjelaskan terkait pengertian, lalu pengertian laporan keuangan syariah, lalu unsur-unsurnya, komponennya, dan kerangkanya. Nah, ya dari itu saya mohon maaf, mungkin ada kekurangan. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.